Pada Selasa siang hari ini, di mana BEM UI menuntut atau menagih janji dari para anggota DPR RI untuk melaksanakan tuntutan 18+7. Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Demo yang disebut sebagai unjuk rasa rakyat tagih janji ini diinisiasi oleh BEM UI. Mereka menagih janji anggota DPR RI tentang tuntutan 17+8 yang sempat dikemukakan pada awal September lalu. Mereka juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI hingga kesejahteraan buruh. Dan untuk mengetahui informasi terkini di depan gedung DPR RI, kita akan bergabung dengan rekan kami Amrina Rida yang berada di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Amrina, bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR RI? Iya, Gede dan juga pemirsa, hingga sore ini sekira pada pukul 4.30 aksi demonstrasi yang dilakukan ataupun juga diinisiasi oleh BEM UI dengan nama yakni Demo Rakyat Tagih Janji masih berlangsung, dan ini adalah situasinya. Kita akan coba untuk melihat terlebih dahulu situasinya bahwa di sekitar kami memang mahasiswa, ini ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia masih terus-menerus melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Dan ini juga di belakang kami bisa terlihat mungkin bahwa terdapat satu mobil komando yang digunakan oleh para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan juga untuk berorasi. Pada demo pada hari ini memang terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan, di mana tuntutan pertama ini adalah untuk mengawal tuntutan 17/8 yang pernah diberikan langsung tuntutannya kepada para anggota DPR RI, di mana dalam tuntutan 17/8 ini dari BEM UI menilai ada sejumlah tuntutan yang belum jelas dan juga belum direspon. Di antaranya adalah berhubungan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, lalu juga mereka menuntut agar anggota DPR RI melakukan reformasi besar-besaran, dan juga mereka menuntut agar menegakkan adanya Undang-Undang Tipikor. Informasi yang kami dapatkan, tadi kami sempat berbincang dengan Ketua BEM UI yakni Atan Zayid. Mereka menyampaikan bahwa untuk aksi ini tidak akan berhenti di sini, mereka akan terus melakukan aksi nantinya hingga semua tuntutan 17/8 ini dipenuhi oleh anggota DPR RI. Dan memang kalau kita melihat sebagian besar dari demonstran ataupun juga yang mengikuti aksi, selain dari anggota ataupun juga dari mahasiswa Universitas Indonesia, juga ada sejumlah mahasiswa dari universitas lain, misalnya adalah dari Universitas UIN Jakarta dan juga dari Universitas Atmajaya. Jadi memang pada hari ini tuntutannya adalah untuk menagih janji dari anggota DPR RI berkaitan dengan tuntutan 17/8. Dan memang untuk situasi demo pada sore ini berlangsung dengan sangat kondusif. Kami tidak melihat adanya aksi ekstrim ataupun juga vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dan juga untuk arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat di belakang kami hingga kini pun juga masih dibuka, belum ditutup, dikarenakan memang masa masih sangat kondusif dan hanya berkumpul di area depan gedung DPR RI. Kami melihat ada sejumlah aparat keamanan yang juga dikerahkan pada hari ini, dan juga pemirsa. Jumlahnya kalau secara total memang dari pihak TNI ataupun juga Polri yang dikerahkan untuk mengamankan ada di angka 2.000. Namun untuk saat ini dikarenakan memang aksi memang berlangsung dengan sangat kondusif, sehingga aparat yang dikerahkan untuk berjaga ini mereka hanya berfokus di luar dari area gedung DPR, dan mereka hanya mengamankan arus lalu lintas saja. Hingga kini masih berlangsung sangat kondusif, dan juga orasi masih terus berlangsung secara bergantian dari elemen masyarakat, tidak hanya dari mahasiswa dan juga dari masyarakat sipil juga ada yang berorasi. Tentunya Gede kita akan terus memantau, dan kita harapkan begitu ya agar aspirasi ini didengar oleh anggota DPR RI, dan tentunya harapannya adalah aksi demonstrasi pada hari ini berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Sementara demikian, kembali ke Anda, Gede. Iya,
Amrina, selain BEM UI, apakah ada elemen masyarakat atau BEM dari universitas lain yang turut hadir dalam aksi unjuk rasa kali ini? Tengok ke bawah, ingat hari ini, ingat momen ini. Untuk apa Anda? Ya, Gede dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami hingga saat ini memang selain dari BEM UI, memang ada sejumlah elemen masyarakat yang juga ikut. Ini yang saat ini sedang berorasi di depan kami, di depan mobil komando adalah dari perwakilan ojek online, yang mana ia menyerukan adanya keadilan dan juga menyerukan adanya investigasi lebih lanjut berkaitan dengan insiden yang merenggut nyawa dari salah satu teman ojol, yakni Afan Kurniawan, dan juga dari korban-korban lainnya. Lalu kami juga melihat ada sejumlah BEM ataupun juga mahasiswa dari BEM Universitas Atmajaya yang tadi pun juga ikut berorasi dengan tuntutan yang sama, yakni untuk menagih janji 17/8. Sementara itu, semoga untuk demo hari ini berlangsung dengan kondusif. Gede. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa jaga keselamatan Anda. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tidak hanya itu, Presiden juga menegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menemui tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa siang. Ditemani wakilnya Oto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain yang kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sebelumnya Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh Komandan Satuan Cyber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis
Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam mengingatkan jajaran Polri untuk tetap menjalankan prosedur operasional standar atau SOP terkait penanganan unjuk rasa untuk memahami soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat termasuk berkumpul serta partisipasi publik merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum itu harus diletakkan pada nilai yang sangat prinsip, yaitu independensinya, ya, akuntabilitasnya, dan tidak boleh melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Nah, itu penting, ya, sehingga nuansa independensi jadi kuat di situ, fairness jadi kuat di situ, dan aksesibilitas terhadap berbagai hak itu juga harus dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya, dalam undang-undang dasar kita, dalam spirit konstitusionalismenya itu meletakkan, ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan berkumpul itu menjadi satu rumpun hak. Apalagi juga dalam konstitusi kita juga dilihat sebagai satu spirit partisipasi dalam konteks ruang publik, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ini harus jadi satu spirit, ya, dalam konteks tata kelola kerja-kerja kepolisian. Nah, karenanya sekali lagi mengingatkan Polda Metro maupun Polda-Polda yang lain agar ya memahami betul soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya, termasuk berkumpul, termasuk partisipasi publik yang dalam konteks negara kita, undang-undang dasar kita mempertegas itu, termasuk dalam undang-undang 39 ya, soal hak asasi manusia.